Majelis berdoa. Kita akan melanjutkan pada kekonwenan pada segitiga dan kesebangunan pada segitiga. Nah, sebelum kita kembali ke sana, Bapak ingin tanyakan dulu, karena yang sebelumnya kita sudah bahas apa itu arti daripada konwen dan apa itu arti daripada kesebangunan. Masih ada yang ingat apa itu arti konwen? Masih. Siapa yang ingin perhatikan? Ada mafda. Apa itu konwen mafda? Berdiri, boleh berdiri. Dan kawannya ngerti semua kan? Apa itu arti konwen? Apa mafda? Boleh berdiri. Ya, konwen itu seperti kita lihat dari panjang sisi yang serta itu sama. Kalau panjang sama besarnya dengan panjang, lebar sama besar dengan lebar. Kemudian untuk yang sebangun, apa itu arti sebangun? Yang bisa? Iya. Apa arti sebangun sih? Dua syaratnya kan? Berapa? Dua juga syaratnya. Boleh sendiri. Jadi kita bantu kalau tidak ada lupa sedikit kita bantu ya. Apa sih? Boleh sendiri. Apa itu dua bangun yang sebangun seperti itu? Apa? Ya. Terima kasih ya. Dua bangun yang dikatakan sebangun itu, potongan dari persegi panjang itu adalah namanya segitiga yang kongruen. Kenapa? Karena ketika kita himpitkan, kita satukan, mereka nampak seperti satu. Untuk lebih jelasnya, kita ambil yang warna hijau tadi. Ini juga sama. Untuk membentuk segitiganya, pertama kita lipat dia di daerah diagonalnya menjadi dua bagian dengan rapi lurus. Kemudian kita potong. Boleh menggunakan gunting atau cutter. Kalau cutter kita menggunakan penggaris kayak mudah. Nah, nanti hasilnya seperti ini dia. Seperti ini. Ini dia hasilnya. Ini ya. Ini dia. Maka akan menjadi potongan dua dari ini menjadi dua segitiga yang kongruen. Bagaimana kita tahu kongruen? Nah, kita samakan, kita satukan. Seperti ini dia. Nah, tidak ada yang bersisa sedikit pun. Boleh kita coba dengan ini yang beda warna. Tadi kan awalnya dasarnya bangun ini adalah persegi panjang yang kongruen. Ketika diubah menjadi dua segitiga, maka dia juga akan menjadi dua segitiga yang kongruen. Seperti ini. Nah, ini kamu bisa coba sendiri masing-masing atau berkelompok, boleh coba nanti. Ini ujung ini sampai ujung ini, begitu ya. Jadi dua begitu. Begitu. Nah, kemudian ini kita potong. Kita potong. Sisi yang sama kan? Perbandingannya ini dua, ini juga dengan ini dua. Kemudian di samping satu, dua. Nah, jadi setelah sudutnya kita cek sama, kemudian panjang sisinya yang sebanding dan seletak, kita buktikan perbandingannya sama, yaitu perbandingannya 1 banding dengan segitiga yang besar, ya mereka sebangun, maka akan menghasilkan dua sisi yang sejajar.
Tahu sejajar? Tahu, searah. Nih, ketika segitiga ini kita himpitkan di sini seperti ini, maka akan kamu nampak dua sisi garis yang sejajar. Yang mana dia? Ini dia. Ini sejajar sama bawah. Nampak? Ini sejajar dengan bawah. Maka ini nanti kalau dalam perbandingan sesuainya seletaknya ini seletaknya sama ini. Kalau kita ambil di sudut sini, maka kita juga akan nampak dua sisi yang sejajar. Mana? Sisi yang tegak. Ini sejajarnya dengan ini. Nampak? Ketika kita letakkan sudutnya di bawah ini, juga akan nampak bahwa ada dua garis yang sejajar. Sisi miring dengan sisi miring. Mereka sejajar. Jadi dalam dua segitiga sebangun akan memunculkan yang namanya dua segitiga sebangun itu akan memunculkan dua garis yang sejajar. Searah, misalkan ini bentuk A, B, C, D, E. Jadi penerapan segitiga yang sebangun tadi itu bisa kita gunakan untuk mencari salah satu sisi yang belum diketahui pada salah satu segitiga yang sebangun. Misalkan kita buat di sini, misalkan di sini ukurannya 4 cm, di sini 7 cm, di sini 8 cm. Ini sudah kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan ditanya berapakah panjang daripada AB. Jadi untuk mencari berapa panjang sisi AB itu bisa kita cari menggunakan konsep sebangunan yang ada, yang dari dua segitiga yang sebangun tadi. Kalau kamu lihat gambar itu, nampaknya sekilasnya itu satu bangun ya, satu bangun. Tapi karena kita sudah jelaskan ini, pada dasarnya itu adalah merupakan dua bangun. Dia bentuknya seperti ini sebenarnya. Seperti ini. Hanya saja nampak di papan tulis seperti satu. Seperti ini dia bentuknya. Ini sebagai A, ini sebagai B, yang di atas C, sedangkan ini D, sedangkan di sini E sama. Jadi ketika ditanya berapa panjang AB, kita bisa gunakan sebangunan. Bagaimana cara yang mudah? Nah, cara yang mudah untuk mengetahui bahwa mereka sebangun, pisahkan dia seperti ini. Karena kalau masih menyatu agak susah bagi kita yang belum terlalu paham. Untuk memudahkan langkahnya, kita pisah. Akan seperti ini. DE 8. DE 8. Yang ditanya berapakah panjang BE? Menggunakan konsep dua segitiga yang sebangun. Ayo, Rizky, langsung aja. Jadi kita bantu. Ayo. Kalau itu bentuknya dia mirip, gimana aja? Itu begini ya, beda. Begini. Oh, di sudut. Begini. Dan bisa kita keluarkan dia begitu kan? Nah, cara pertama kita pisahkan dua bangun itu. BC ber BC ya.
BC ya, BE-nya belum. Maka BE-nya tinggal mengurangi 12 dikurang dengan 6. Maka dapatlah BE-nya 6 cm. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Manfaat nantinya. Demikian saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.